adalah aku masih duduk di bangku SMP. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami dan tidak bisa kulupakan, yang kurang lebih kualami 1 tahun ke belakang. Liburan, mungkin itu momen yang sangat dinanti hampir oleh semua orang, sama sepertiku. Pada saat liburan tahun lalu, aku bersama keluargaku pergi mudik ke pantai Pangandaran. Kami berangkat menggunakan mobil pribadi. Karena jarak yang lumayan jauh, ayahku memutuskan untuk berangkat sekitar jam 7 malam. Setelah semua siap, kami pun segera masuk ke dalam mobil dan berangkat. Di perjalanan, aku sangat menikmati perjalanan ini dengan rasa senang. Kelihat beberapa keluargaku pun demikian. Saat itu yang ikut liburan ada aku, ibu, ayah, nenek, dan 1 supir ayahku. Ayah duduk di kursi depan, sedangkan aku, ibu, dan nenek duduk di kursi belakang. Singkat cerita, setelah cukup lama perjalanan, kulihat jam di mobil sudah menunjukkan jam 12 malam. Ibu dan ayah terlihat sudah tertidur, sedangkan supir ayah masih fokus menyetir. Namun, tidak dengan nenekku yang masih terbangun. Sampai nenek pun berkata pada supir untuk menepi sejenak ke rest area. Karena saat itu nenek ingin buang air kecil. Setelah menepi di rest area, aku pun turun dari mobil. Ibu dan ayah bangun juga untuk membeli cemilan. Sedangkan aku diperintahkan ibu untuk mengantar nenek yang ke toilet. Aku memegang tangan nenek dan langsung menuntunnya. "Nek, hati-hati ya jalannya." Aku sedikit mengingatkan pada nenek untuk berjalan dengan hati-hati, karena kondisi lantai di toilet terlihat basah dan licin. Jujur, kondisi toilet ini terlihat sangat tidak layak untuk dipakai, karena selain tidak ada penerangan sama sekali, WC itu pun hanya dilengkapi oleh gayung dan ember kecil saja. Di sebelah WC tersebut ada sebuah sumur yang sangat gelap dan juga dipenuhi dengan lumpur-lumpur kotor. Sesampainya di sana, nenekku pun masuk dan aku menunggu di luar. Sambil menunggu, aku mencoba melihat ke sekitar toilet ini dan memutuskan untuk menunggu di samping sumur yang ada di sana. Sampai samar terdengar nenekku berteriak kalau tidak ada air. "Iya, Nek, bentar ya, aku coba nimba dulu." Kebetulan
air di toilet tersebut habis. Terpaksa aku harus menimba air sumur terlebih dahulu. Sebenarnya aku sedikit takut untuk menimba di toilet itu. Terlebih kondisi yang gelap karena minimnya penerangan. Namun mau gimana lagi? Aku pun memberanikan diri agar dapat menimba air dalam keadaan gelap. Awalnya biasa saja. Aku menurunkan ember yang ada di sana dan mengandalkan instingku saja. Karena ketika aku lihat ke bawah sumur, sumurnya gelap sekali, tidak terlihat apa-apa. Ketika aku rasakan ember yang kutimba itu sudah terisi air, aku pun langsung menarik tali timba itu. Namun, ketika aku sedang menarik tali timba itu, kurasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari arah samping. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali menarik ember yang kutimba tadi, sambil bertanya-tanya dalam hati tentunya, siapa yang tadi melihatku? Karena jelas sekali dari sudut pandang mataku, memang seperti ada satu sosok yang sedang berdiri. Sampai tak terasa ember yang kutimba pun sudah di atas. Namun, aku sedikit terheran ketika kulihat air yang kutimba yang di dalam ember sangatlah kotor. Dan sedikit tercium bau amis. Ih, bau apaan sih ini? Aku pun kembali terdiam. Karena jelas sekali bau amis yang kucium ini berasal dari air yang ada di dalam ember dan tidak layak untuk dipakai. Seketika perasaanku pun mulai terasa tidak enak. Aku pun mencoba untuk menenangkan diri. Sampai samar terdengar suara nenekku yang kembali memanggil. Iya nek, bentar-bentar. Aku tinggalkan ember itu dan segera menghampiri nenek untuk memberitahu bahwa tidak ada air di sini. Dan terpaksa menggunakan air seadanya saja yang ada di sana. Setelah selesai, kami pun kembali menuju mobil. Ketika sampai di mobil, ibuku sedikit bertanya kepada kami, kenapa lama sekali? Aku pun menceritakannya dan kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Di perjalanan, aku menceritakan semua kejadian yang tadi aku alami saat mengantar nenekku ke toilet. Sampai tidak terasa aku pun tertidur. Ketika terbangun, kulihat ternyata kami sudah sampai. Kulihat langit sudah mulai cerah dan udara pantai pun mulai kurasakan. Setelah selesai mencari parkir, kami pun segera turun dan check-in di salah satu hotel yang ada di sana. Jujur, ketika sampai di sana, aku sangat menikmati keindahan pantai. Aku bertemu dengan saudaraku yang memang sedang liburan juga di sana. Sampai saking senangnya,
menikmati waktu liburan di pantai. Waktu pun seakan tidak terasa. Langit yang tadinya cerah mulai berganti menjadi senja hingga akhirnya gelap, yang menandakan waktu sudah malam. Dan memutuskan kami untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun ketika itu, aku dan saudara-saudaraku yang lainnya memutuskan untuk pergi kembali ke pantai untuk menikmati ombak di malam hari sambil bermain gitar di sana. Sedangkan ibu, ayah, nenek, om dan tanteku memutuskan untuk beristirahat saja di hotel. Namun, ketika kami sedang menikmati suasana di sana, tiba-tiba saja hujan pun mulai perlahan turun. Terpaksa, kami pun harus segera pulang ke hotel. Hujan pun semakin membesar, dan suara petir mulai terdengar lumayan keras. Ketika kembali ke hotel, kulihat keluargaku sudah tertidur. Begitupun saudaraku yang langsung tidur karena sudah mengantuk. Sampai akhirnya hanya menyisakan aku sendiri yang saat itu belum mengantuk. Karena mungkin akibat berisiknya air hujan dan petir saat itu. Aku pun merebahkan badanku di atas kursi yang ada di samping tempat tidur. Kulihat saudaraku yang saat itu satu kamar denganku sudah tertidur lelap. Sampai ketika aku sedang memainkan handphoneku, entah kenapa, tiba-tiba saja pikiranku mengingat kejadian yang tadi aku alami di toilet rest area. Jujur, saat aku sedang menimba sumur tadi, aku merasakan seperti ada hal yang aneh. Seperti ada yang memperhatikanku. Sudahlah, ucapku dalam hati. Dan aku pun mencoba menghiraukannya, mencoba untuk tidur saja. Sampai ketika baru saja aku akan tertidur, aku dengar shower di WC kamar hotelku tiba-tiba menyala. Aku pun sedikit heran, karena ketika kulihat, saudara dan keluargaku sudah tertidur semua. Refleks aku pun langsung berlari ke kamar mandi. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun langsung mematikan shower itu dan langsung kembali ke tempat tidurku. Namun, baru saja aku melangkahkan kakiku, shower tersebut kembali menyala lagi dengan sendirinya. Namun, kali ini terdengar seperti sedang dimainkan. Aneh, ini shower rusak kali ya? Aku pun kembali merogoh keran shower itu dan akan mematikannya kembali. Dan ketika aku memutar keran shower itu, astaga, aku langsung terperanjat. Baru saja ku dengar suara seorang anak kecil. Aku langsung terdiam
dan coba berpikir bahwa itu hanya salah dengar. Tapi terdengar nyata dan jelas di telingaku. Dan kini suara tertawa anak kecil itu makin terdengar. Perlahan aku pun berjalan mundur dan mencoba untuk kembali ke tempat tidur. Namun ketika aku sedang berjalan mundur, langkahku terhenti ketika aku rasakan aku seperti menabrak sesuatu. Refleks aku pun langsung membalikkan badanku dan astaga! Ketika aku berbalik, ternyata tepat di hadapanku berdiri sosok seorang anak kecil. Kulitnya hitam dengan wajahnya yang sangat hancur. Sosok itu tepat di depan mataku dan dari tubuhnya mengalir air yang mulai menggenang ke kakinya. Di sana aku langsung menutup mataku dan berteriak karena ketakutan. Sampai tak lama dari itu ada yang memegang pundakku dan ketika aku lihat, ternyata itu saudara-saudaraku. Saudaraku bertanya apa yang terjadi denganku. Dan mereka semua terbangun karena terkejut oleh teriakanku yang sangat kencang. Sampai orang tuaku pun masuk ke kamar karena mendengar teriakanku. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan jujur, aku sangat ketakutan saat itu. Setelah mendengarkan semua ceritaku, besok paginya orang tuaku langsung memutuskan untuk segera pulang ke Bandung. Karena ibuku tidak mau melihat kondisiku yang sangat ketakutan seperti ini. Dan setelah dicari tahu, ternyata kejadian yang aku alami ada kaitannya dengan toilet di rest area yang aku dan nenekku kunjungi. Katanya di samping sumur yang ada di rest area itu, dulunya ada kuburan anak kecil yang telah dibunuh secara tragis. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Pantas saja, ketika aku sedang menimba, aku merasakan seperti ada yang memperhatikanku. Dan mungkin saja, itu memang sosok anak kecil itu. Dan sampai akhirnya mengikutiku kemanapun aku pergi.
Namaku Amar. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman yang selama ini selalu menjadi mimpi burukku dan sulit kulupakan. Pengalaman yang membuat diriku sadar bahwa kita sebagai manusia tidak benar-benar sendirian hidup di alam semesta ini. Dan dari pengalamanku ini juga, aku tahu, baik secara sadar ataupun tidak, sebenarnya kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Kejadian ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Entah rasanya kenapa sulit untuk membagikan pengalamanku ini pada siapapun. Mungkin jika aku bercerita, akan ada yang menganggap bahwa ceritaku ini mengada-ngada. Tapi apa yang kuceritakan malam hari ini benar-benar kisah nyata yang kualami. Aku tinggal tak jauh dari perlintasan rel kereta api. Jadi ketika di rumah, aku dapat mendengar dengan jelas suara laju kereta api. Ayahku adalah seorang kepala RT di daerah setempat. Beliau juga cukup berperan aktif di dalam lingkungan kemasyarakatan di daerah rumahku. Aku ingat betul, hari itu adalah hari Kamis, ya, malam Jumat. Saat itu, aku adalah mahasiswa tingkat 2 di salah satu PTN di Bandung. Karena kesibukan dan aktivitas-aktivitasku di kampus, saat itu membuatku sering pulang larut malam. Dan malam itu aku pulang sekitar jam 12 malam. Ketika sampai di rumah, kulihat orang rumah sudah tertidur di kamarnya masing-masing, kecuali ayahku. Ayahku pun kadang pulang larut malam karena kesibukannya sebagai ketua RT atau sekedar nongkrong dengan bapak-bapak lainnya sambil bermain kartu. Karena lapar dan di rumah tidak ada apa-apa, aku kembali keluar dan memutuskan pergi ke tempat warung gorengan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Dan sepertinya masih buka. Aku mengendarai motorku ke tempat warung gorengan tersebut. Sampai di warung tersebut, kulihat kondisi warung tetap ramai seperti biasanya, meskipun saat itu sudah tengah malam. Dan ketika aku mengantri untuk memesan, sama-sama aku dengar percakapan dari 2 orang pemuda yang tak sengaja terdengar olehku. Kira-kira isi percakapannya seperti ini. Mereka bercerita bahwa tadi sore ada seorang laki-laki yang tertabrak kereta. Pemuda yang satunya lagi bertanya di mana. Mereka lanjut ngobrol, dan aku tidak terlalu menyimak obrolan pemuda itu.
Hanya singkatnya aku dengar ada seorang laki-laki yang tertabrak kereta sore tadi. Setelah itu aku selesaikan pesananku dan bergegas kembali menuju rumah. Ketika sampai di rumah, ayahku masih belum pulang. Ya, aku memutuskan untuk menunggu ayahku pulang dulu deh. Baru setelah itu aku tidur. Tidak ada hal aneh, meskipun aku tahu itu malam Jumat. Sampai terdengar suara ketukan pintu rumahku. Mungkin itu ayah. Ya, masuk aja. Pintunya nggak dikunci ya. Pintu itu kembali diketuk. Ya, ayah masuk aja, pintunya nggak dikunci. Amar belum tidur nih, baru beli gorengan. Ya. Kok nggak masuk sih? Tidak ada jawaban dari ayahku. Suara pintu rumahku masih diketuk. Aku kembali berteriak. Mungkin tidak terdengar tadi. Iya ya, masuk aja. Pintunya nggak dikunci. Tapi tidak ada jawaban lagi. Dan pintunya masih diketuk. Apa mungkin bukan ayah ya, tapi tamunya ayah. Aku pun bergegas menuju pintu depan rumah. Dan setelah aku buka pintu rumahku, tidak ada siapa-siapa. Sedikit kesal aku kembali tutup pintu rumahku. Mungkin ada orang iseng yang kurang kerjaan ngetok-ngetok rumah Pak RT. Dan tak lama kemudian, baru saja aku beranjak menjauh dari pintu, pintu rumahku kembali diketuk. Dan dengan cepat, aku langsung membuka pintu agar dapat melihat siapa orang iseng itu. Dan ketika aku buka pintunya, astaga, jelas tepat di depanku berdiri sesosok laki-laki dengan pakaian yang lusuh, robek, dan terlihat sekujur tubuhnya bersimbah darah. Dan sosok lelaki itu berdiri tanpa kepala. Aku coba menutup mataku tapi tidak bisa. Badanku seakan tak bisa kugerakkan. Hingga kakiku kurasa lemas dan kesadaranku pun mulai hilang secara perlahan. Dan yang terakhir ku ingat, sebelum aku tak sadarkan diri, aku mendengar suara seorang lelaki
yang sangat marau. Dia berkata, "Jang, si bapak mana?" Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, hingga akhirnya aku pun tersadar. Sudah terbaring di kasur dan sudah ada ayah dan ibuku. Wajahnya nampak keheranan. Mereka panik dan bertanya kenapa, apa yang terjadi. Kata ayah, dia melihatku tergeletak di depan pintu rumah tak sadarkan diri. Ketika itu aku masih merasa syok karena melihat satu sosok tanpa kepala dengan sangat jelas berada tepat hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari tempatku berdiri. Tak banyak yang bisa kuucapkan saat itu. Aku pun kembali memejamkan mata dan tertidur. Keesokan harinya, aku pun mulai berbicara pada ayah tentang kejadian yang kualami. Ayahku nampak kaget. Wajahnya menjadi pucat. Dia seperti mengingat-ingat sesuatu. Ayahku pun akhirnya bercerita bahwa kemarin sore ada seorang laki-laki yang berjalan menyusuri rel kereta dan dia entah tidak sadar atau bagaimana, di belakangnya ada kereta api yang melaju cukup kencang. Beberapa warga yang melihat berteriak memperingatkan bahwa ada kereta yang melaju kencang di belakangnya. Tapi laki-laki tersebut tidak mendengarnya. Hingga akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Laki tersebut tertabrak dan tubuhnya terbawa hampir sejauh 2 kilometer. Ayahku yang saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi kejadian sempat membantu proses evakuasi korban. Aku bergidik, ngeri dan merinding ketika ayahku bilang dia yang memungkuti bagian tubuh si korban yang berceceran dan memasukkannya ke dalam karung, kemudian diserahkan kepada pihak berwajib. Dan pada saat itu ayahku dan warga lainnya katanya tidak dapat menemukan kepalanya. Jadi yang mendatangiku semalam mencari ayahku, apakah sosok dari korban kecelakaan itu? Ayahku menambahkan, bahwa semalam dia pulang lewat tengah malam karena dimintai dulu keterangan di pos penjaga palang perlintasan kereta api bersama petugas yang bertugas saat hari itu. Tak lama setelah aku pulang ke rumah,
Ternyata petugas palang pintu kereta api itu pun mengalami kejadian yang sama sepertiku. Bahkan tidak hanya petugas itu, beberapa warga yang menolong mengumpulkan tubuh si korban juga mengalami hal yang sama dan menanyakan di mana kepalanya berada. Aku pun sempat jatuh sakit selama beberapa hari. Bahkan saat aku menulis cerita ini, aku merasakan sesak di bagian dadaku. Entahlah apa yang membuat aku seperti ini. Yang jelas, ayahku bersama warga yang lainnya pun mendoakan korban agar diterima di sisinya. Kejadian kecelakaan di perlintasan rel kereta api mungkin bukan yang pertama kalinya, tapi ini pertama kalinya aku melihat sosok tanpa kepala yang sangat jelas di depanku. Sangat jelas. Yang membuatku tidak pernah bisa melupakannya. Mungkin ini adalah cerita pertamaku yang kuceritakan pada tim Nightmare Side. Sejak kecil, setiap malam Jumat, aku memang selalu mendengarkan Nightmare Side untuk mendengarkan cerita, pengalaman-pengalaman seram yang dibacakan oleh tim Nightmare Side. Setelah sekian lama, akhirnya aku putuskan untuk menulis cerita seramku, dan mungkin akan dibacakan malam hari ini. Namaku Erlan. Ini pengalamanku ketika aku duduk di bangku SMA. Ketika itu, aku harus pindah sekolah karena orang tua aku dipindah kerjakan. Terpaksa aku pun pindah sekolah. Kami sekeluarga pindah ke daerah Jakarta Selatan. Dan sekolahku tak jauh dari sana, dari tempat tinggalku. Sebagai murid baru, apalagi murid pindahan dari Bandung, aku harus mulai beradaptasi dengan sekitarnya. Juga beradaptasi dengan jadwal di sekolah itu dan tugas-tugasnya. Yang ketika aku masuk, ternyata aku harus mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah jauh. Cukup pusing untukku, tapi ya sudahlah. Rumah aku yang berada di Jakarta Selatan ini cukup besar. Rumah dengan bangunan yang modern, namun memang arsitekturnya masih cukup klasik. Awalnya sih aku tidak mau tinggal di sana. Lebih baik
aku di Bandung saja, di sekolahku dulu. Namun orang tuaku meyakinkanku. Ya, mau bagaimana lagi? Di rumah ini aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan satu pembantu. Mang Engkim namanya. Singkat cerita, 1 minggu sudah aku tinggal di sana. Ya, tidak terlalu buruk. Aku mulai merasa nyaman. Dan teman-teman di sekolahku pun menyambutku dengan baik. Bahkan, aku sudah punya teman dekat. Ya, untuk sekedar nongkrong atau mengerjakan tugas bersama. Dan hal itu membuatku sering pulang telat jika ke rumah. Aku termasuk orang yang cuek dan kurang peka, dan sedikit tidak peduli dengan omongan orang lain. Sampai terjadilah kejadian itu. Saat itu sekitar jam 10 malam, aku baru sampai ke rumah. Orang tuaku ketika itu mengabariku kalau mereka ada urusan mendadak dan akan pulang telat juga larut malam. Sampai di rumah memang sepi. Hanya ada Mang Engkim yang menyambutku ketika aku datang. Karena sudah agak malam juga. Sebelum tidur, aku ingin sedikit mengisi perutku. Lumayan lapar ketika itu. Aku lalu bilang pada Mang Engkim, "Mang Engkim, lapar nih. Minta tolong dibuatin mie rebus ya. Pakai cengek. Enak tuh. Pakai telur juga deh boleh. Makasih ya Mang Engkim." Begitu kataku sambil masuk ke kamar, bergegas bersih-bersih, mengganti baju dan lain-lain. Setelah itu aku pun pergi ke meja makan dan aku lihat makananku sudah siap di meja. Mie rebus, kuah dengan cengek dan telur. Sudah terbayang rasanya seperti apa. Aku lanjut makan sambil mainkan handphoneku, melahap mie yang sudah dibuatkan Mang Engkim. Suasana di rumah sangat hening. Yang terdengar hanya suara dari handphoneku saja. Sesekali terdengar juga suara kendaraan dari luar rumah. Sampai ketika aku sedang asik melihat handphone, ketika aku akan menyuap makananku, ya, aku tak sengaja menumpahkan makananku hingga membuat meja berantakan. Terlalu konsen dengan handphone hingga akhirnya makanku jadi berantakan. Mang Engkim, Mang Engkim, tolongin bawain lap Mang, tumpah nih mie-nya. Begitu teriakku memanggil Mang Engkim, ketumpah segala lagi. Mang Engkim. Namun Mang Engkim tidak menjawab sama sekali.
tidur gitu. Udah. Tak mau berlama-lama, aku pun mengambil tisu di meja makan, mengelap tumpahan air kuami di meja itu. Dari atas meja ada tetesan-tetesan kuah mie yang melebar hingga jatuh ke lantai. Setelah aku lap di atas meja, aku pun tengok ke bawah meja untuk mengelap tumpahan air yang jatuh ke lantai. Dan ketika aku tengok ke bawah meja, aku terkejut ketika kulihat ada sesosok makhluk yang sedang jongkok di kolong meja itu. Namun dia terlihat membelakangiku. Badannya sangat kurus. Siapa? Kontan aku meloncat kaget. Dan langsung berteriak memanggil Mang Kim. Mang Kim! Mang Kim! Namun tidak ada respon sama sekali dari Mang Kim. Penasaran, kulihat lagi kolong meja. Tidak ada apa-apa di bawah meja itu. Sekilas sama sangat jelas ada yang sedang jongkok di kolong meja makanku itu. Belum sempat terjawab sosok apa itu, terdengar suara pintu yang dibuka. Aduh, aku sedikit lega. Mungkin itu orang tuaku sudah pulang. Aku pun bergegas berjalan ke pintu depan. Dan ketika aku berjalan ke pintu depan, pintu depan dalam keadaan tertutup. Dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang masuk. Aku coba buka gorden depan rumah untuk melihat ke arah halaman. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara pintu yang dibuka itu dari mana? Pa? Mang Kim? Mang? Kemana sih? Ma? Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara pintu yang terbanting sangat keras. Iya, terdengar jelas dari arah pintu belakang dapur. Penasaran, aku pun bergegas berlari ke arah dapur. Mungkin itu Mang Kim. Dan ketika aku lihat, benar saja, pintu dapur arah belakang terbuka dengan lebar. Dan dari pantulan bayangan yang ada di lantai, jelas ada yang sedang berdiri di dekat pintu itu. Mang Kim? Duh, Mang, jangan takut-takutin dong. Aku pun berjalan perlahan mendekatinya.
Dan ketika aku lihat, ternyata itu memang Mang Kim yang sedang berdiri di luar pintu dapur. Mang Kim dicariin dari tadi, Mang. Kok nggak nyaut sih? Saya kan dari tadi minta tolong, Mang. Aduh, ampun deh. Dia hanya terdiam, tidak menjawab perkataanku. Mang Kim dari tadi ada di sini. Saya panggil-panggil. Gimana sih, Mang? Saya kan butuh bantuan tadi. Kalau kayak gini terus saya laporin ayah ya. Kalau Mang Kim kerjanya nggak bener kayak gini. Aku menegurnya. Mang Kim hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Dan aku pun coba menepuk bahunya. Mang Kim dengar kan saya ngomong? Mang. Dan perlahan dia mengangkat kepalanya, dan ketika terlihat, astaga, kini sangat jelas yang ada di hadapanku itu bukan Mang Kim, melainkan sosok makhluk dengan wajah yang sangat tua, seperti kakek tua, dan badannya yang tadi mirip dengan Mang Kim kini perlahan berubah menjadi sangat kurus sekali, dan wajahnya kini sangat jelas terlihat menakutkan. Kedua bola matanya menjadi hitam, cekung seperti berlubang. Dan dengan cepat sosok itu mulai bergerak. Pergerakan badannya hingga terdengar seperti suara tulang belulang yang bersentuhan. Refleks aku pun berjalan mundur dan berlari. Namun langkahku terhenti ketika ada yang menarik pundaku. Seperti mencengkram bajuku hingga aku ditariknya sangat keras dan terjatuh. Refleks ku pejamkan mataku, tidak mau melihat. Aku terus meronta-ronta. Kini terasa ada lengan dan tangan yang menyentuh tubuhku. Kulitnya bersentuhan denganku, sangat dingin, serta teksturnya sangat kasar. Aku terus berdoa dan berharap sosok itu hilang. Dan sangat jelas dan terasa sekali sosok itu berada di atas kepalaku, seperti dia sedang berjongkok dengan tubuhnya yang kurus. Kedua tangannya memegangi pundakku dan kepalanya atau wajahnya tepat berada di atas wajahku sekarang. Terasa angin dingin di sekitar wajahku kali ini. Aku terus berdoa dan terus berdoa. Jantungku berdegup saat kencang. Aku tak bisa bergerak. Terasa seperti aku mengalami tindihan atau erep-erep. Aku terus coba
berusaha menggerakkan badanku dan sampai akhirnya aku bisa menggerakkan badanku. Aku langsung berlari keluar, membuka pintu depan, dan menunggu orang tuaku untuk datang. Singkat cerita, orang tuaku pun pulang. Aku pun menceritakan kejadianku. Ternyata Mang Engkim sejak tadi memang ada di rumah. Setelah menyiapkan makanan untukku, dia kembali ke kamarnya dan ketiduran. Dan dia tidak mendengar suara teriakanku atau suara ribut apapun itu. Aneh. Aku pun hanya bisa terdiam. Mang Engkim pun membenarkan kalau sosok yang kulihat itu memang ada. Sosok kakek tua sangat kurus yang hanya memakai celana pendek, sering menampakkan dirinya di sini. Entah maksudnya untuk apa, yang pasti setelah kejadian itu aku lebih waspada lagi, dimanapun dan kapanpun, apalagi ketika aku sedang sendirian berada di rumah.